48 ini, Sekretariat Desa dan menghilangkan klausul pelaksana kewilayahan bisa jadi dapat diinterpretasikan bahwa kepala dusun nantinya akan menjadi bagian dari unsur pelaksana yang diatur dalam pasal 48 tersebut, atau bahkan nantinya pelaksana kewilayahan atau kepala dusun itu dihapus di dalam rancangan perubahan undang-undang desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat desa yang kami banggakan. Kali ini saya akan mengangkat topik bedah rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana pada bedah rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini, saya hanya akan mengambil topik pembahasan yang berkaitan dengan perangkat desa. Antara lain yaitu, yang pertama adalah apa bedanya pimpinan perangkat desa dan perangkat desa. Lalu kemudian yang kedua, siapa sih staf desa itu? Dan berapa lama masa bakti pimpinan perangkat desa, dan staf desa. Sahabat desa yang berbahagia, ini merupakan interpretasi yang saya sampaikan sebagai khazanah pengetahuan kita bersama terkait dengan cara pandang kita memahami undang-undang desa dan perubahannya khusus untuk pengaturan perangkat desa. Muatan materi dalam pembahasan topik ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Terus kemudian yang kedua, draft rancangan undang-undang perubahan kedua, Undang-Undang Desa, bahan uji soheh. File materi dapat sahabat desa download pada halaman deskripsi yang beredar di beberapa media sosial dalam beberapa waktu ini. Muatan materi pembahasan yang kita jadikan rujukan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Perubahan Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Saya tegaskan kembali bahwa draft rancangan undang-undang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, muatan materi ini berdasarkan file yang saya download dari beberapa media sosial yang beredar beberapa waktu yang lalu. Sahabat desa, dalam penjelasan umum, rancangan undang-undang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini terdapat 8 topik pengaturan. Dari 8 topik pengaturan ini, diantaranya adalah terkait dengan kedudukan perangkat desa. Tentu kita akan bahas secara detail kaitannya dengan pengaturan, khususnya pada pengaturan perangkat desa yang diatur melalui rancangan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini. Sahabat desa, sebelum kita terlalu jauh masuk pada pembahasan rancangan dari pasal per pasal, nanti saya akan memperbandingkan antara ketentuan pasal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sebelum itu, kita perlu feedback pada pengaturan terkait dengan perangkat desa yang berlaku hari ini, di mana definisi tentang perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, disebutkan bahwa perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Tentu sahabat desa telah memahami definisi ini, apalagi
sahabat-sahabat perangkat desa yang telah lama ataupun yang baru mengabdi menjadi perangkat desa. Selain itu, saya akan menyampaikan beberapa isi pokok perubahan di dalam rancangan undang-undang desa, khususnya yang mengatur tentang perangkat desa. Isi pokok dalam rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ini terdapat 6 pasal perubahan dan 4 pasal tambahan. Antara lain yaitu pasal 48 terdiri dari 4 ayat, pasal 49 terdiri dari 3 ayat, pasal 50 terdiri dari 2 ayat, dan pasal 51, pasal 52 terdiri dari 2 ayat, pasal 53 terdiri dari 5 ayat, dan di antara pasal 53 dan pasal 54 disisipkan 4 pasal tambahan, yaitu pasal 53A, 53B, 53C, dan 53D. Kira-kira dari 6 pasal perubahan dan 4 pasal tambahan ini mengatur tentang apa saja dalam rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Mari kita kupas bersama 6 pasal perubahan dan 4 pasal tambahan tersebut. Perbedaan dan persamaan pengaturan perangkat desa dalam Undang-Undang Desa dan rancangan Undang-Undang Desa perubahannya. Pada rancangan Undang-Undang Desa perubahan, khususnya pada pasal 48 ayat 1 disebutkan bahwa perangkat desa terdiri atas sekretariat desa dan unsur pelaksana. Lalu kemudian di Undang-Undang Desa disebutkan perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Tentu ada yang dihilangkan dalam ketentuan pasal 48 Undang-Undang Desa ini, di mana pada pasal 48 RUU Perubahan Undang-Undang Desa tidak menyebutkan pelaksana kewilayahan. Secara definisi, pelaksana kewilayahan ini adalah kepala dusun. Dan apakah kepala dusun tersebut akan dihilangkan dalam rancangan undang-undang perubahan? Kita baiknya menunggu peraturan pemerintah yang mengatur tentang penjabaran dari rancangan undang-undang perubahan ini jika ditetapkan. Selanjutnya, pasal 48 ayat 2 menyebutkan bahwa perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan atau tradisi desa setempat. Yang dimaksud mempertimbangkan kebutuhan dan atau tradisi desa setempat dijelaskan dalam penjelasan rancangan Undang-Undang Nomor 48 tentang perubahan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, bahwa kriteria pembentukan perangkat desa berdasarkan keputusan adalah yang pertama, pekerjaan yang akan menjadi tugas perangkat desa tersebut dilaksanakan secara terus-menerus setiap hari. Terus yang kedua, beban kerja penyelesaian tugas perangkat desa tersebut memerlukan waktu minimal 5 jam efektif setiap hari. Artinya apa? Komposisi penyusunan perangkat desa yang akan dijabarkan melalui rancangan undang-undang ini nantinya mempertimbangkan kebutuhan dan tradisi yang ada di desa setempat dengan memperhatikan ketentuan pada penjelasan rancangan undang-undang desa, khususnya pada pasal 48 ayat 2. Pada pasal 48 ayat 3 rancangan undang-undang perubahan undang-undang desa disebutkan sekretariat desa dan unsur pelaksana dibantu oleh staf. Siapa sih staf ini? Nanti akan dijelaskan pada pasal-pasal berikutnya. Ketentuan mengenai perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Jadi nantinya secara teknis terkait dengan struktur organisasi perangkat desa, struktur organisasi pemerintahan desa akan diatur secara teknis melalui peraturan daerah, kabupaten, kota yang ada di wilayah Bapak Ibu.